Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربهم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allahu Rabbul Alamin. Kita ketahui bersama yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya yang wajib kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Ayo ikuti. La ilaha illallah. La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Barakallahu fikum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak solehah minumnya tangan kanan. La ta'kulu bishimal fa inna syaiton ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan makan, minum dengan tangan
kiri, jangan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita harus menyelisihi setan. Jadi sunnahnya apa? Makan pakai atau minum dengan tangan kanan. Udah ya? Nanti kedepannya tidak boleh bawa minuman ke dalam masjid. Minuman yang berwarna. Yang kedua, salat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan terbaik kita. Siapa tauladan terbaik kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat dan kita semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh. Baik. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Pinter. Salat wajib ada berapa dalam sehari semalam? Ada 5 waktu, apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Iya, asar ya, dan maghrib, isya. Dan Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Perhatikan, pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran apa? Meninggalkan sholat. Dengarkan ya. Perhatikan, agar ilmunya berkah, bermanfaat, diam, mendengarkan dan mencatat. Tulis, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Seperti bangunan nih, bangunan tiangnya harus kokoh. Apa bang? Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Apalagi apartemen. Apartemen sampai berapa tingkat? Hah? 70? Ya Masya Allah. Berarti pondasinya harus kuat. Nah, tauhidnya, pondasinya, keimanan harus kuat. Nah, tiangnya apa tadi? Sholat. Rukun berapa tadi sholat? Rukun Islam yang kedua. Ya, sholat adalah rukun Islam yang kedua dan sholat adalah tiang agama. Terus yang berikutnya, dengarkan dan ikuti. Bainar rajuli, ayo. Wa baina syirki, bainar rajuli, wa baina syirki, wal kufri, tarkus sholat. Bainar rajuli, wa baina syirki, wal kufri, tarkus sholat. Pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kak, ada orang KTP-nya Islam, agamanya apa? Islam. Sholatnya setahun cuma 2 kali. Astagfirullahaladzim. Sholatnya cuma setahun 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sholat adalah apa tadi? Rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Dan pembatas, pembeda antara orang Islam, kafir dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Neng, ada orang beragama Islam, sholatnya setahun cuma 2 kali. Sholat apa aja tuh? Idul Fitri sama Idul Adha. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada lagi kak, ada orang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada nggak? Wajib kan hukumnya? Dia puasa Ramadan tapi nggak sholat, ada nggak tuh? Waktu sholat zuhur dia tidur, habis sahur dia tidur.
nggak boleh nuduh orang. Naudzubillahi min dzalik. Perhatikan. Kita biasanya sholat berjamaah ya, ikhwan ya. Di mana? Di masjid atau di musola? Ya, masjid atau di musola. Ramenya biasanya sholat berjamaah, sholat apa? Maghrib. Sholat isya-nya gimana? Kosong, sepi. Sholat subuhnya sepi. Naudzubillah. Padahal justru tanda-tanda orang munafik adalah berat untuk melakukan sholat berjamaah apa? Isya dan subuh. Ya. Isya dan subuh itu berat bagi orang apa? Munafik. Melakukan sholat berjamaah isya dan subuh. Baik. Karena begitu pentingnya sholat. Ya, rukun Islam yang kedua. Dan sholat adalah tiang agama dan pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka materi pada hari ini tulis keutamaan sholat. Uktubu, tulislah oleh kalian keutamaan sholat. Tulis neng. Ya, tulis. Tulis keutamaan sholat. Yang pertama, ini semoga nih nanti setelah materi ini kita semakin tahu, semakin paham begitu urgennya, begitu pentingnya sholat. Ya. Yang pertama, keutamaan sholat yang pertama. Udah nulis keutamaan sholat, anak soleha, anak soleh? Baik, belum. Baik, keutamaan sholat yang pertama tulis satu. Sholat bisa mencegah. Tulis. Sholat bisa mencegah. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu pentingnya kedudukan sholat ya, sebagai tiang agama, rukun Islam yang kedua, dan kita akan menuliskan keutamaan apa tadi temanya? Keutamaan sholat ya. Yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, keji, jiji, keji, and mungkar. Maka ada sebuah tulisan, jika kita ingin memperbaiki diri kita, jika kita ingin memperbaiki hidup kita, mulai dari perbaiki sholat kita. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut. Ya, itu nomor 1. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayo, dengarkan dan ikuti. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tuh. Jadi kalau ingin jadi anak yang soleh, ingin jadi anak yang soleha, perhatikan sholatnya. Jika dibangunkan sama umi atau abi, nah bangun nak, labbaik, siap. Bangun untuk apa? Sholat subuh misalnya. Kalau azan subuh gimana tuh tambahannya? As-sholatu khairum minan naum.
Apa artinya? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, baik. Keistimewaan sholat yang pertama apa? Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yuk dengarkan dan ikuti. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu yang pertama. Ada sebuah tulisan kan? Nah, buat apa kamu cerdas, kamu pintar, tapi meninggalkan sholat. Naudzubillah ya. Baik, yang kedua. Tadi yang pertama, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat merupakan yang menulis, insya Allah setiap hurufnya akan menjadi saksi di akhirat. Nah, akan menjadi saksi, ya. Sholat merupakan amalan terbaik. Sholat merupakan amalan terbaik. Tulisannya akan menjadi saksi, ya, di akhirat bahwa dia belajar sambil mendengarkan dan menulis, memperhatikan. Ya, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat. Sholat merupakan, anak ulangi ya. Jadi keutamaan sholat yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Kan rukun Islam ada berapa tadi? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Gimana 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya maka wajib baginya menegakkan sholat 5 waktu. 6. Ya. Ini juga merupakan pintu, ya. Pintu orang untuk masuk Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan, syarat untuk masuk Islam apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia menjadi seorang muslim. Dan wajib baginya ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu menegakkan sholat. Kenapa nangis? Sedih ya, kemarin ninggalin sholat ya? Oh, ngantuk. Wudu. Kita keluar semua lagi, jangan. Satu aja. Baik. Yang kedua apa tadi? Keutamaan sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Nah, ketika Nabi SAW ditanya, ayu amalin afdol, amalan apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jadi begitu pentingnya sholat, ya, karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi sebelum puasa, sebelum zakat, dan sebelum haji, setelah syahadat apa? Sholat. Nah, jadi sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Taib. Yang ketiga, tulis. Yang ketiga, sholat bisa, keutamaan sholat yang ketiga, yaitu sholat bisa membersihkan. Sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Kita semua punya dosa nggak? Punya. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti punya salah.
Nah, salah satunya keutamaan dari sholat yaitu sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, "Masalus shalawatil khams kamathalin nahrin jarin ghamrin ala babin ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Ya, Nabi SAW bersabda, sholat fardu yang 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan rumah. Ya, di depan pintu rumah kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Masya Allah. Jadi bersihkan badannya kan? Baik. Misalnya Kak, kita tadi sholat subuh. Ikhwannya, sudah sholat subuh semuanya? Sudah ya? Karena sholat adalah wajib rukun Islam yang kedua. Akhwatnya, sudah sholat subuh tadi? Sudah, barakallahu fiikum. Nah, ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, kita beraktivitas. Ya sekarang nih, di sekolah, terus kita ngobrol sama teman-teman, sama kawan-kawan, sama guru. Oh yes, mandi, jadi sebelum berangkat sholat. Nah, mungkin ketika kita sedang bergaul bersama teman, ada kesalahan, kekhilafan, salah ucap, tingkah. Nah, nanti kita sholat zuhur. Nah, sholat zuhur tersebut akan menghapus dosa-dosa yang tadi ba'da subuh. Nanti kita sholat asar dan seterusnya. Jadi perumpamaannya seperti ada sungai di depan rumah dan kita mandi 5 kali. Jadi sholat itu apa? Bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebenarnya banyak sekali keutamaan dari sholat. Anak hanya akan menyampaikan 5 ya. 5. Berikutnya, dalil tentang sholat dapat menghapus dosa-dosa adalah ketika kita berjalan melangkahkan kaki kita kemana? Ke masjid. Ya, maka setiap langkah kita apa? Yang satu menghapuskan dosa, yang kedua mengangkat derajat. Baik ya. Tulis, yang ketiga tulis. Yang keempat ya, mengangkat derajat. Sholat dapat mengangkat derajat. Sholat dapat mengangkat derajat. 6. Yang keempat, sholat dapat mengangkat derajat. Ya, tulis. Keutamaan sholat yang keempat yaitu sholat dapat mengangkat derajat. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bikasratis sujud, fa innaka la tasjudullah sajdatan illa rafa'uka wa biha darajah." Jadi hendaklah engkau memperbanyak sujud, yaitu sholat, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu. Ya, wa khata'anka biha khati'ah, dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud itu. Oke ya. Yang keempat, keutamaan sholat. Yang keempat apa? Sholat dapat mengangkat derajat. Baik, yang terakhir. Belum. Oh iya. Tadi yang keempat, keutamaan sholat yang keempat yaitu sholat dapat mengangkat derajat. Ya Kak? Ya, yang 5 nih, sekarang terakhir. Masya Allah, sebenarnya banyak, maka anak pilihkan yang terakhir. Apa Kak? Sudah. Sudah, 6. Yang terakhir. Jika seseorang bersuci, ya tulis. Jika seseorang bersuci apa kemarin? Berwudu maksudnya ya. Bersuci berwudu. Jika seseorang sudah bersuci,
Udah. Jika seseorang sudah bersuci, lalu keluar untuk sholat. Lalu keluar untuk sholat. Keluar untuk sholat. Ini salah satu sunahnya adalah jika mau ke masjid itu wudunya di rumah. Jika mau sholat berjamaah, wudunya dari mana? Wudunya dari rumah. Nih. Jika seseorang sudah bersuci, lalu keluar untuk sholat, koma, ya kan? Lalu keluar untuk sholat. Dah, malas. Jika seseorang sudah bersuci ya atau berwudu, lalu ia apa? Keluar sholat, koma, ya keluar untuk sholat, koma, maka dia tetap dicatat. Maka dia tetap dicatat. Maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat. Sebagai orang yang jika seseorang sudah bersuci, ya, jika seseorang sudah bersuci lalu melaksanakan sholat, lalu sholat ya, koma, maka dia tetap dicatat. Maka dia tetap dicatat maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat. Lihat titik. Sebagai orang yang sholat. Masya Allah nih Kak, jika seseorang sudah bersuci dari rumah, lalu dia akan pergi menuju tempat sholatnya, maka setiap langkahnya tadi apa? Menghapus dosa, mengangkat derajat, dan dia dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pulangnya juga gitu. Pulangnya juga dicatat menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya dan dihitung sebagai orang yang sholat. Jadi pergi dan pulangnya dicatat pahala. Ya, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian telah berwudu di rumahnya, lalu dia berangkat menuju masjid, maka dia akan tetap berada dalam sholat sampai dia pulang. Maka hendaknya dia tidak mengatakan ini dan itu. Baik. Cukup ya. Semoga materi pagi ini dapat menyemangati kita untuk selalu menjaga sholat. Yang pertama apa tadi? Keutamaan dari sholat. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua apa tadi? Yang kedua keutamaan sholat lebih utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kelas 2. Keutamaan sholat yang ketiga apa? Dapat menghapus dosa-dosa. Keempat, keutamaan sholat yang keempat, sholat dapat mengangkat derajat, pinter. Yang kelima, jika seseorang telah bersuci lalu keluar untuk sholat, maka dia dicatat pahala sholat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan, ya, konsisten, komitmen untuk selalu menegakkan sholat. Untuk menegakkan apa? Sholat. Apalagi nih, ikhwannya, sholat berjamaah di masjid yang tertib, yang rapih, ya. Dan kita perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang selalu menegakkan sholat. Ya, dengarkan dan ikuti. Rabbi ja'alni. Ayo, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya, akhwatnya, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya, untuk orang tua, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Berikutnya kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya, berikutnya terakhir nih. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub. Syarrif qalbi ala ta'atik. Baik, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilakukan tempatnya.